Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perusahaan manufaktur beserta contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hidullah akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Dari sudut pandang teknis, kata manufacturing sendiri adalah kegiatan pengolahan bahan mentah dengan melewati proses kimia serta fisika yang memiliki tujuan untuk merubah sifat, bentuk, serta tampilan sebuah produk. Manufaktur melingkupi proses peracikan dan beberapa komponen hingga menjadi nilai tambahan melalui satu atau lebih dari proses perakitan. Maka hasil akhir dari yang diharapkan adalah terciptanya produk yang memiliki daya nilai jual. Manufaktur sendiri terdapat beberapa tahap pengerjaan dan setiap tahapan operasi tersebut membuat bahan mentah lebih dekat ke arah bentuk akhir. Kesimpulannya, perusahaan manufaktur merupakan sebuah badan usaha yang mengubah dari mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang yang jadi memiliki tingkat nilai jual. Dalam proses penggarapannya, perusahaan manufaktur mengelola peralatan mesin serta tenaga kerja di dalam suatu medium. 2. Karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jenis lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari karakter perusahaan yang memiliki perbedaan menonjol. Karakter yang dimaksud lain ialah proses produksi. Karakter dari sebuah perusahaan manufaktur pertama adalah proses produksi, yang artinya sebuah usaha yang disebut dengan perusahaan manufaktur jika di dalamnya ada sebuah proses penggarapan bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Dalam perusahaan manufaktur ini juga perlu ada produk yang dijual. Karena hal tersebut yang menjadi keuntungan utama dalam bisnis didapatkan hubungan. Karakter ini tentu belum disebut perusahaan manufaktur jika tidak ada sebuah proses produksi. 2. Jenis persediaan. Menurut para ahli, untuk jenis persediaan di perusahaan manufaktur ada 3, yaitu bahan mentah, produksi, setengah jadi, serta produk jadi. 3. Biaya produksi. Maksud adalah suatu usaha disebut perusahaan manufaktur apabila ada biaya produksi di dalamnya. Untuk setiap proses perakitan bahan mentah menjadi barang jadi tentu memerlukannya layaknya biaya untuk pengolahan pada bahan, pengadaan mesin dan lain sebagainya. Biaya tersebutlah yang disebut dengan biaya produksi. Baik, saya Fadila Hikmah akan menjelaskan tentang sistem perusahaan manufaktur. Ada beberapa sistem dalam sebuah perusahaan manufaktur yang harus diketahui serta bisa diterapkan dalam suatu perusahaan. 1. Menerapkan full system. Strategi ini adalah di mana dalam sebuah penarikan material yang dilakukan pada saat ketika dibutuhkan saja. 2. Fokus terhadap kualitas. Kita perlu fokus menjaga kualitas agar produk yang diproduksi yang memiliki kualitas terbaik. Dalam metode ini dalam membentuk kualitas terjadi dalam proses produksinya. 3. Planning dan eksekusi. Planning menjadi sebuah strategi penting yang mana tidak bisa kita lewatkan karena tujuannya yaitu adalah agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya sebuah pemborosan ataupun kemungkinan terjadinya produksi yang cacat. 4. Kemampuan pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan atau decision making merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk bisa meningkatkan kinerja dalam perusahaan manufaktur. 5. Kerjasama yang baik dengan pemasok. Dalam kerjasama adalah hal yang paling berpengaruh karena bisa memberikan dampak dukungan untuk perusahaan yang menggunakan sebuah sistem lain manufaktur yang mana adalah pemasok atau biasa disebut supplier. Keempat, proses bisnis perusahaan manufaktur. Dalam bisnis perusahaan manufaktur yang terdapat beberapa macam proses yang terjadi diantaranya adalah: pertama, proses procurement. Proses procurement adalah sebuah proses di mana dalam bisnis perusahaan manufaktur yang terkait dengan pengadaan barang, sehingga proses ini selalu diperlukan untuk membantu kelangsungan sebuah usaha.
Kedua, in-out inventory. In-out inventory adalah proses bisnis perusahaan manufaktur yang bisa berupa aktivitas pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Ketiga, proses produksi. Proses produksi merupakan sebuah proses yang terkait dengan penjualan atau marketing dalam produk sebuah perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan besar dari produk yang telah dibuat. Keempat, akuntansi dan keuangan. Proses ini berjalan semata dalam menjaga finansial perusahaan tetap sehat dan mulus. Terakhir, administrasi umum, yang dimana di dalamnya terdapat unsur kebijakan, pencatatan, penarikan, keputusan, kontrol, hukuman, dan selain. Kita memasukkan 1,5 kilo tepung terigu, kemudian 2 bungkus masako, lalu tambahkan 1 butir telur, kemudian tambahkan pula 2 sendok tepung tapioka. Kemudian kita dapat menambahkan air secukupnya, lalu kita aduk sampai semua adonannya merata. Setelah adonannya merata, proses pengisian risolnya kita dapat melanjutkan ke pertama. Kita membalikkan kulit risol yang telah kita buat, kemudian diisikan dengan, di sini kita menggunakan isian kentang, lalu gulung kulit risol. Setelah itu kita masukkan ke dalam tepung yang telah disiapkan. Kemudian kita taruh kepada tepung panirnya. Selanjutnya yaitu proses penggorengannya. Siapkan minyak yang telah benar-benar panas. Tujuannya yaitu agar kulit risol tidak pecah. Setelah itu kita memasukkan, lalu goreng hingga matang atau hingga kecoklatan. Selanjutnya kita akan membahas pada intinya yaitu harga pokok produksi bisnis risol tersebut. Pertama-tama telah kita buatkan atau telah kita tuliskan yaitu bahan baku. Pertama-tama yaitu ada tepung terigu sebanyak 1,5 kilo yang harganya itu 4.000. Kemudian tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan bisa kita tuliskan dengan harga 1.000. Kemudian kentang 1,5 kilo yang harganya 6.000. Kemudian tepung panir yang harganya 3.000. Jadi total pada bahan baku yaitu sebanyak 14.000. Selanjutnya yaitu beban tenaga kerja langsung. Di sini terdapat gaji pegawai produksi 10.000. Selanjutnya yaitu beban overhead pabrik. Di sini yaitu yang pertama yaitu ada bahan baku penolong. Yang pertama yaitu ada penyedap rasa atau masako, kita asumsikan seharga 1.000. Kemudian ada air, kita asumsikan seharga 2.000. Kemudian sambal yang telah jadi kita asumsikan seharga 3.000. Jadi total keseluruhannya yaitu seharga 6.000. Selanjutnya yaitu beban fabrikasi lain. Wajannya itu seharga 90.000, akan tetapi terdapat penyusutan dan dapat dipakai selama 3 bulanan atau bahkan bisa lebih. Jadi kita akan mensimulasikan harganya yaitu sebesar 1.000 karena kita akan menghitung pendapatan per harinya. Kemudian beban depresiasi penyaringan seharga 15.000, kita akan menghitungnya sebanyak 1.000. Beban depresiasi wadah adonan seharga 10.000, kita akan hargakan pada 500. Kemudian beban depresiasi wadah tepung panir seharga 8.000, kita akan simulasikan seharga 500. Kemudian beban depresiasi wadah risol setengah jadi seharga 15.000, kita hargakan 500.
Kemudian beban depresi box risol, boxnya itu seharga 35.000, akan tetapi kita dapat memakainya berbulan-bulan sehingga kita menuliskan 1.500 ya. Dan selanjutnya beban depresi kompor di sini terdapat seharga 550.000 dan itu sudah dipakai selama bertahun-tahun, jadi kita simulasikan sebesar 10.000. Kemudian ada minyak goreng seharga 15.000, itu bisa dipakai 2-3 hari, jadi kita hargakan 7.500. Kemudian gas LPG yaitu seharga 20.000, itu bisa dipakai sekitar 1 mingguan, jadi kita depresikan seharga 4.000. Jadi total keseluruhan beban fabrikasi lainnya yaitu sebanyak 26.500. Kita ingatkan kembali, di sini kita menghitung pendapatan per hari. Jika kita hitung biaya total keseluruhannya, yaitu totalnya yang pertama tadi 14.000, kemudian 10.000, kemudian 6.000, dan kemudian 26.500. Jadi total semua biaya keseluruhannya yaitu sebesar 56.500. Jadi HPP-nya yaitu 56.500 dibagi 65 pieces, yaitu harga per piecesnya sekitar 1.000-an.